warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati teman-teman media, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang telah melakukan liputan terhadap acara pembukaan pendidikan penyiapan pemantapan pimpinan nasional angkatan ke-69 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lemhanas Republik Indonesia. Kegiatan P4N angkatan yang ke-69 tahun 2026 ini merupakan salah satu program utama Lemhanas Republik Indonesia yang dipersiapkan untuk mendidik bagi calon-calon pimpinan nasional yang berasal dari TNI yang berpangkat kolonel dan Polri yang berpangkat komisaris besar atau kombes, serta ASN yang mereka berada pada posisi golongan 4A dan 4B, serta calon-calon pimpinan yang mereka berada di organisasi kemasyarakatan. Nah, program ini adalah sebagai upaya kita untuk mempersiapkan calon-calon pimpinan nasional yang nanti mereka akan menduduki jabatan-jabatan strategis, baik di TNI maupun Polri, maupun di jabatan pemerintahan, agar mereka memiliki pemahaman dan pengetahuan yang holistik, integral, komprehensif, yang diharapkan mereka memiliki karakter negarawan, berwawasan kebangsaan, dan dapat mencapai tujuan nasional kita. Terutama kami juga menekankan agar para peserta ini memiliki integritas dan tidak melanggar hukum. Nah, dalam kaitan itu, maka hari ini telah dibuka pendidikan yang diikuti oleh 110 peserta, yang diantaranya 6 berasal dari negara-negara sahabat, yaitu dari Singapura, Malaysia, India, Timor Leste, Australia, dan Kamboja. Nah, mereka nanti akan diintegrasikan dalam proses pendidikan selama 5,5 bulan di Lemhanas Republik Indonesia dengan materi-materi pokok terutama tentang geopolitik, geostrategi, ketahanan nasional, kemudian Astagatra, yang itu semua nanti akan diintegrasikan dan dikaitkan dengan Astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sehingga kita harapkan para calon pimpinan-pimpinan nasional ini akan mampu ya memformulasikan, memiliki pemikiran strategis, serta dapat mengimplementasikan ya kebijakan-kebijakan dari Astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan perspektif yang lebih komprehensif tentang bagaimana disesuaikan dengan dinamika global yang saat ini terjadi. Karena itu, melalui proses pendidikan ini kita harapkan para peserta akan mampu menjadi negarawan, mampu berkolaborasi, mampu mengetahui tentang bagaimana program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto, serta berkesinambungan untuk bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, kira-kira itu ya proses pendidikan yang dilakukan oleh Lemhanas yang nanti akan dilaksanakan sampai bulan Juni 2026. Saya kira demikian. Ya, pertama terkait dengan materi. Secara khusus kami juga melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap kurikulum
yang diajarkan di Lemhanas Republik Indonesia, terutama kita menyesuaikan dengan aspek geopolitik global yang selalu dinamis. Misalnya apa yang terjadi saat ini terkait dengan dinamika global yang sudah begitu bergerak dengan cepat, di mana persaingan antar negara begitu sangat kuat, tentu mengharuskan kita di Lemhanas ini untuk bisa menyusun kurikulum yang mengarah pada upaya bagaimana membangun ketahanan nasional kita. Yang kedua, misalnya juga isu tadi soal lingkungan, isu perubahan iklim, itu juga menjadi concern kami untuk menjadi pembelajaran serius bagi calon pimpinan nasional agar mereka memiliki sense of empowerment yang cukup tinggi di tengah perubahan iklim yang begitu sangat cepat. Yang ketiga, saya kira ini penting juga adalah soal disrupsi teknologi, ya, dengan adanya kemajuan AI dan digitalisasi yang begitu sangat cepat. Tentu kami juga memberikan satu kurikulum khusus terkait dengan bagaimana penyelenggara pemerintah dan calon-calon pemimpin nasional memiliki kemampuan untuk melakukan adaptasi terhadap disrupsi teknologi yang begitu sangat cepat tersebut, dan tentu tanpa meninggalkan bidang studi pokok kami tentang 4 konsensus kebangsaan sebagai landasan pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jadi karena kita tahu bahwa dinamika geopolitik global begitu sangat cepat, kemajuan teknologi juga sama demikian, perubahan iklim juga kita bisa rasakan saat ini, tentu para peserta pendidikan harus memiliki kemampuan untuk bisa melakukan penyesuaian dan adaptasi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita. Dan tentu yang paling mutakhir, tentu kita harus menyesuaikan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Gibran, ya, yang semua itu diarahkan kepada upaya pencapaian dari asta-cita Bapak Presiden. Jadi inilah yang membedakan dengan, saya kira, dengan sebelum-sebelumnya. Yang kedua, terkait dengan penanganan bencana, saya kira pemerintah, terutama Bapak Presiden Prabowo, telah menunjukkan komitmennya yang sangat kuat untuk bisa menangani secara cepat, ya, penanganan bencana di Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat. Penanganan cepat itu bisa dilihat dari pemenuhan kebutuhan dasarnya sudah dilakukan dengan cepat dan merecovery terhadap infrastruktur. Karena kan kita tahu bahwa memang tidak mudah, ya. Ada beberapa objek strategis dan vital yang terisolasi sehingga membutuhkan penanganan yang cepat dalam kerangka bagaimana memastikan jalur logistik bantuan bisa berjalan juga dengan cepat. Dan saya kira, ya, tentu kerja keras pemerintah termasuk diantaranya sekarang sudah mulai pada pembangunan tahap huntara, ya, hunian sementara maupun hunian tetap yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira itu merupakan langkah yang sangat cepat, ya, dalam rangka memastikan supaya masyarakat bisa kembali dalam konteks pemulihan menghadapi bencana tersebut. Kami tentu merasa bahwa pemerintah daerah termasuk juga di Aceh yang terus berkoordinasi dan melakukan langkah-langkah cepat di dalam memberikan penanganan bencana, itu tidak membuat masyarakat terdampak bencana merasa ditinggalkan. Jadi mereka terus juga berkolaborasi, pemerintah juga luar biasa saya kira untuk menangani bencana ini dengan cepat dan melalui
kecepatan penanganan ini ya kita harapkan tentu masyarakat bisa terlayani dengan baik sehingga proses pemulihan bencana bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Dengan kehadiran para peserta dari luar negeri, sebetulnya kita ingin menunjukkan bahwa kerjasama Indonesia dengan negara-negara sahabat itu begitu sangat erat, dan ini juga sebagai bagian dari implementasi kerjasama internasional antara Indonesia dengan negara-negara sahabat tersebut yang selama ini memang sudah melakukan kerjasama, termasuk diantaranya adalah kerjasama pertahanan. Karena itu keterlibatan atau keikutsertaan dari para perwira-perwira militer dari negara-negara tersebut sesungguhnya sebagai bentuk dari implementasi kerjasama yang memang sudah dijalin sangat erat. Tentu kami juga membatasi, ya, karena tentu yang lebih kami tekankan adalah bagaimana peningkatan SDM di negara kita, dan setiap tahunnya, ya, misalnya kayak seperti tahun kemarin kita ada 6, sekarang juga 6, ya, sehingga setiap tahunnya selalu ada dari negara-negara sahabat tersebut. Sama halnya juga TNI Polri kita juga mengirimkan pertukaran peserta dalam konteks pendidikan seperti ini. Jadi ini menunjukkan bahwa memang bagi kami hubungan baik antar negara, terutama negara-negara sahabat, adalah sebagai bentuk satu wujud daripada kita ingin bagaimana memastikan perdamaian dunia dan kerjasama itu bisa diwujudkan antar negara tersebut. Yang kedua, terkait dengan pelibatan TNI di dalam pemberantasan terorisme. Jadi, teman-teman sekalian, terorisme juga bisa jadi menjadi instrumen untuk membuat kedaulatan bangsa kita terganggu, gitu ya. Karena kita tahu salah satu extraordinary crime, ya, kriminalitas yang sifatnya sangat luar biasa itu adalah terorisme. Karena itu maka pada batas-batas di mana, ya, terorisme itu bisa mengganggu kedaulatan kita, ya, karena terorisme ini kan sudah lintas batas negara, ya, lintas batas negara. Maka saya kira pelibatan dari TNI itu tentu di dalam kerangka jika terjadi upaya pelibatan, ya, kekuatan-kekuatan lain di luar negara kita yang ikut serta di dalam proses terorisme, ya, tindak pidana terorisme tersebut. Jadi tentu kita harus lihat, ya, kerangkanya tentu kepolisian tetap yang paling terdepan, karena kita tahu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa yang namanya terorisme merupakan extraordinary crime yang melibatkan lintas batas negara. Tentu pelibatannya tersebut tentu dalam koridor di mana penegakan hukumnya ada tetap pada kepolisian. Jadi saya kira kalau keterlibatan dari TNI itu harus dilihat, dan itu saya kira dari dulu juga sebetulnya sudah ada pelibatan tersebut, gitu ya. Misalnya kita tahu bahwa di TNI juga ada pasukan khusus anti teror dan lain-lain. Jadi karena itu saya kira perdebatan terkait dengan pelibatan TNI di dalam terorisme tentu harus kita lihat dalam kerangka menjaga kedaulatan kita jika misalnya tindakan terorisme itu mengancam terhadap keutuhan negara kita. Saya kira itu. Ya. Dari Republik. Sistem pilkada
Saya ingin menyampaikan bahwa Lemhanas telah melakukan kajian, dan kajian itu sesuai dengan tupoksinya kami telah serahkan kepada Bapak Presiden, dan itu sifatnya rahasia. Kami